Salam jumpa Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi tentunya pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa tokoh ya yang merupakan bagian atau menjadi topik daripada diskusi 11 kali ini. Yaitu kita langsung saja rekan-rekan sekalian. Yang kita bahas kali ini adalah mengenai ya tentunya mengenai tokoh-tokoh aliran realisme dalam ontologi kontemporer ya, di mana tokoh-tokoh ini mendebat tentang keberadaan objek-objek matematika yang independen dari pikiran manusia. Nah, kita akan melihat berbagai pandang dan argumen yang kompleks dalam perdebatan kali ini. Dan tentunya ada juga beberapa tokoh yang dianggap masuk dalam tokoh-tokoh aliran realisme dalam ontologi kontemporer, sementara dia juga ada beberapa bantahan ya. Ini hampir sama dengan sebenarnya terkait nantinya ya dari yang kita dapatkan seperti katakanlah beberapa kaum Pitagoras ya yang ternyata pada konsep pemahamannya merupakan bilangan adalah segalanya, kemudian ada yang berbeda dan berdebat. Nah, di sini juga akan muncul sebenarnya tokoh-tokoh itu, di mana pada dasarnya dia tadinya adalah seorang tokoh realisme dalam ontologi kontemporer, lalu kemudian berubah nih. Dia berubah dianggap oleh beberapa orang sebenarnya kok jadi berlawanan gitu ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan secara terperinci apa saja yang ditemukan, tapi lebih pada tokoh-tokoh yang dimaksud itu apa saja dan garis besar dari temuannya itu apa ya. Yang pertama adalah Gottlob Frege, yaitu temuan yang perlu kita ketahui adalah logika dan aritmatika. Nah, di sini dia mengemukakan mengenai konsep sense and reference-nya, di mana juga dia membuat kritik terhadap psikologisme dalam matematika. Lalu yang kedua adalah Bertrand Russell, Principia Matematika ya, yang kita bisa lihat juga bersama bahwasanya dalam Bertrand Russell ini mengemukakan prinsip matematika, yaitu dia memiliki deduksi bahwa seluruh matematika dari logika, gitu ya. Jadi dia membuat teori tipe untuk menghindari paradoks. Lalu dia juga membuat kontribusi signifikan pada filsafat matematika ini sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah Ludwig Wittgenstein ya, dengan mana penemuannya adalah Tractus Logico and Philosophicus. Jadi Ludwig Wittgenstein ini mungkin pandangan awalnya sebenarnya lebih kepada refleksi struktur logika dunia, lalu kemudian mengalami perubahan yang lebih realisme atau dan skeptis ya, skeptis terhadap realisme itu sebenarnya. Lalu kemudian dia membuat pembahasan juga tentang batasan-batasan bahasa dan representasi. Nah, jadi ada perdebatan dengan Russell sebenarnya dalam kenapa akhirnya tercipta oleh Ludwig mengenai Tractus Logicus and Philosophicus ini. Nah, tokoh berikutnya adalah David Hilbert, di mana program formalismenya, lalu kemudian teorema sebenarnya ini lebih kepada fokus pada aspek sintaksis matematika ya, yang dibuatkan oleh David Hilbert. Dan kemudian adalah Kurt Gödel, ya, di mana teorema ketidaklengkapan menurutnya dalam teorema ketidaklengkapan yang dibuat oleh Kurt Gödel itu menunjukkan batasan sistem formal dalam matematika itu sendiri. Kemudian tokoh berikutnya adalah Alfred Tarski, yaitu teori semantiknya, di mana ini adalah pengembangan dari teori kebenaran formal. Dan kemudian ada Willard van Orman Quine ya dengan karyanya pertemuannya itu Holism and Naturalism. Nah, ini naturalisme ini apakah ini masuk dalam realisme kontemporer ya, Bapak Ibu ya sebenarnya. Nah, ini menjadi perdebatan yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Dan tokoh berikutnya adalah Paul Benecraft, yaitu dengan temuannya itu mengenai masalah identifikasi dan juga lokalisasi. Dan kemudian ada Hilary Putnam, itu karyanya itu mengenai realisme matematik ya. Jadi ada perdebatan sebenarnya dengan anti realisme dalam matematik. Untuk ini lebih tajam Hilary Putnam untuk mengungkapkan ada para tokoh-tokoh sebenarnya yang sebenarnya memukakan teori yang berlawanan dengan anti realismenya. Oke, lalu kemudian tokoh berikutnya adalah Saul Kripke, di mana dia membuat bahwasanya nama sendiri dan kebutuhan. Jadi menurut dia yang paling unik adalah ada yang namanya teori nama sendiri dan konsep kebutuhan, gitu ya. Jadi dia lebih kepada membuat pengaruh pada pemahaman tentang referensi dan identitas yang kemudian disandingkan dengan perdebatan hubungan antara bahasa dan realitas itu sendiri. Nah, kemudian adalah
yang tidak asing dan sering kita dengar yaitu Penelope Medi, yaitu dengan temuannya naturalisme matematika. Sudah banyak sebenarnya penemuan-penemuan sebelumnya ya, dan mungkin mungkin akan dibahas oleh rekan-rekan yang lain. Lalu yang berikutnya adalah Michael Dambert. Dan ini yang sangat-sangat menjadi perdebatan di mana intuisme dan anti-realisme ya. Ini menjadi padahal dia pada menjadi bagian dari anggota atau tokoh yang menganut aliran realisme ya gitu. Tapi dia mengumpulkan sebuah pendapat yang intuisme dan anti-realisme. Nah, itu sama halnya dengan yang terjadi pada kaum Pitagoras sebenarnya, tidak hanya Michael Dambert dan bahkan beberapa tokoh lainnya. Nah, tapi dalam konteks kali ini kita tetap menyimpulkan berdasarkan buku beberapa referensi lainnya juga bahwa Michael Dambert termasuk pada salah satu tokoh atau beberapa tokoh yang kita bahas dalam topik kali ini. Nah, yang kemudian ada Hartley Field dalam nominalismenya, dan kemudian juga ada Godfrey Hellman dalam modal nominalismenya, lalu kemudian Stewart Shapiro dengan strukturalismenya, lalu kemudian ada Charles Peirson dengan platonisme dan platonisme matematikanya ya. Nah, yang kemudian ada George Boole dengan platonisme dan kuantornya, dan kemudian ada Crispin Wright dengan intuisismenya, lalu ada Peter Crater dengan kognitivisme dan matematikanya. Nah, itu 19 tokoh yang mungkin bisa kita lihat. Sebenarnya dalam hal ini kita menyoroti berbagai perspektif ya. Ada perbedaan realisme dalam ontologi kontemporer yang membahas matematik. Jadi perdebatan realisme dalam ontologi kontemporer ya dalam ontologi kontemporer ini membuat sebuah pembahasan yang menarik dan perdebatan yang menarik. Sebenarnya tokoh-tokoh yang kita bahas itu menawarkan keberagaman pikiran meskipun pada dasarnya mereka berawal dari aliran yang sama. Nah, mereka menunjukkan sebenarnya kompleksitas dan kedalam pertanyaan ontologis mengenai matematika itu sendiri. Jadi perdebatan ini sebenarnya bisa berlangsung dan memberikan kontribusi ya, kira-kira tentang alam semesta, tempat matematika, atau perkembangan matematika itu sendiri. Jadi perdebatan ini juga realisme dan anti-realisme ini sampai sekarang itu menjadi perdebatan yang terbuka untuk bisa dipahami oleh kita semua dan kita juga bisa saling maksudnya kita mau lihat yang mana ataukah menggabungkan dua konsep ini. Nah, jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dan mohon kritikan dan saran Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa Bapak Ibu. Terima kasih.